Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat perlindungan Tuhan dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada semua karena anugerah-Mu. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami ya Tuhan, dan berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal yang ke-22. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Injil Matius 22 ayat 1-3. Tertulis demikian. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengundang saudara dan saya untuk masuk dalam kehidupan yang kekal bersamanya di dalam sorga. Ini dilakukannya karena kasih-Nya kepada kita. Kehidupan kekal adalah sebuah anugerah yang perlu kita responi dengan sikap menerima. Di bagian ayat 1-14 kita membaca sebuah perumpamaan dari Tuhan Yesus tentang kerajaan sorga yang diibaratkan seperti seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Dan sang raja mengundang orang-orang untuk datang dalam acara itu. Kita akan belajar saudara di sini tentang beberapa hal yang menjadi pesan Tuhan dari kisah perumpamaan ini. Yang pertama adalah jangan menolak undangan keselamatan dari Tuhan. Dalam ayat yang ketiga kita membaca bahwa orang-orang yang diundang tidak mau datang ke perjamuan itu. Ini berbicara tentang orang-orang yang menolak tawaran keselamatan dari Tuhan. Saat Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan ini, di hadapannya ada para imam dan tua-tua Yahudi, juga para ahli Taurat, orang Farisi dan Saduki. Banyak dari mereka yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus dan tidak mau menerima undangan keselamatan di dalam Kristus karena mereka merasa diri mereka sudah benar dan tidak lagi perlu Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan merasa diri kita benar. Mari rendahkan hati dan terimalah anugerah keselamatan-Nya. Yang kedua, saudara, singkirkan semua hal yang menghambat kita dalam memenuhi undangannya. Di ayat yang ke-5 dan ke-6 tertulis tentang orang-orang yang diundang tapi punya banyak alasan untuk tidak datang. Ada yang berdalih mengurus usaha, ladang, dan bahkan ada yang secara frontal menolak. Fokus kita saudara dalam hidup ini hendaknya adalah Tuhan. Jangan biarkan berbagai hal di dunia ini membuat kita mengabaikan undangan kasih karunia Tuhan. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Langit dan bumi ini akan berlalu. Kehidupan di bumi ini hanya sementara, saudara. Jangan biarkan kita terikat dengan berbagai perkara duniawi yang menghambat kita untuk percaya kepadanya sehingga tidak menerima anugerah-Nya. Yang ketiga, saudara, siapkan diri kita untuk masuk dalam kerajaan-Nya. Di ayat yang ke-12 tertulis sebuah teguran kepada orang yang datang ke perjamuan tanpa pakaian pesta. Ini berbicara tentang kehidupan kita selama di bumi. Iman hendaknya disertai dengan perbuatan yang selaras dengan firman Tuhan. Pakaian pesta di sini berbicara tentang perbuatan-perbuatan kita, saudara. Keselamatan memang bukan karena perbuatan baik, tapi sebagai orang yang telah diselamatkan, kita hendaknya berbuat yang baik. Ada buah-buah pertobatan dalam kehidupan kita.
Jangan sampai kita hanya percaya dengan mulut, tapi kita harus menyatakan juga iman kita melalui perbuatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, undangan dari Tuhan masih tersedia buat kita semua sampai pada hari ini. Selama kita masih hidup di bumi, jangan sia-siakan undangan dari Tuhan ini, agar supaya kita masuk dalam kehidupan kekal di dalam sorga bersama Tuhan dalam kemuliaan-Nya. Bila ada di antara saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mari buka hati saudara dan terimalah Dia. Berdoalah bersama dengan saya. Tuhan Yesus, saya percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau telah datang ke dunia dan mati disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan saya. Engkau telah bangkit, naik ke surga, dan akan datang kembali di akhir zaman. Masuklah dalam hatiku ya Tuhan, dan pimpinlah hidupku mulai saat ini sampai seterusnya. Amin. Bagi saudara yang baru saja percaya kepada Tuhan Yesus, teruslah belajar firman Tuhan. Bacalah Alkitab, dan berilah diri saudara dibaptis, dan setialah terus dalam iman saudara kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagi saudara semua pendengar renungan ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kembali mengingatkan kami tentang undangan keselamatan dari Tuhan. Betapa sungguh besarnya kasih-Mu kepada kami. Engkau tidak mau satupun dari kami binasa. Itu sebabnya Engkau telah datang untuk menebus dan menyelamatkan kami. Kami mau menerima undangan keselamatan daripada-Mu. Kami mau menerima anugerah-Mu ya Tuhan. Kami percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Tuntun kami selalu ya Roh Kudus, supaya kehidupan kami senantiasa selaras dengan panggilan keselamatan-Mu. Kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami berfokus pada Engkau ya Tuhan. Berfokus pada kekekalan. Dunia ini hanya sementara. Dan selama kami ada di bumi ini, kami mau melakukan tugas panggilan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Teruslah berbicara kepada kami ya Roh Kudus. Dan bimbing kami untuk selalu berada dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Berkati kami di sepanjang hari ini. Pimpin kami dalam segala aktivitas kami. Biarlah semua yang kami lakukan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, masalah persoalan, sakit penyakit, agar Tuhan menjamah, memberikan pertolongan, nyatakan kuasa mujizat-Mu, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi, kemenangan Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.